Ilamah, si Nabi palsu. Bagian 2. Perang Yamamah. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan beliau memimpin umat Islam. Di antara kebijakan prioritas Abu Bakar adalah mengirim pasukan menghadapi orang-orang murtad, semisal pengikut Musailamah Al-Kadzab dan lainnya. Abu Bakar mengirim Ikrimah bin Abi Jahal dan didampingi Syurahbil bin Hasanah menghadapi nabi palsu pendusta itu. Setelah mengemban tugas, Ikrimah terburu-buru melakukan penyerangan. Ia dan pasukannya pun berhasil dipukul mundur para pembela Musailamah. Ikrimah mengirim surat kepada Abu Bakar, mengabarkan kondisi di lapangan dan meminta masukan kepadanya. Abu Bakar mengatakan, "Wahai Ikrimah, aku tidak menyaksikanmu dan engkau juga tidak melihatku. Janganlah engkau kembali ke Madinah, sehingga moral pasukanmu turun. Teruslah berjalan hingga engkau berjumpa dengan Hudzaifah dan Urfujah. Keduanya bersama orang-orang Oman dan Mahrah. Bergabunglah bersamanya. Apabila keduanya sibuk dengan tugas mereka, teruslah maju. Berjalanlah bersama pasukanmu, tanpa menghiraukan orang-orang yang kalian temui, hingga nanti kalian berjumpa dengan Muhajir bin Abi Umayyah di Yaman atau di Hadramaut." Abu Bakar juga menulis surat kepada Syurahbil agar tetap di posisinya hingga Khalid bin Walid datang. Setelah misi di Yamamah tuntas, mereka diperintahkan bergabung dengan Amr bin As menuju Qoda'ah. Khalid menunggu utusan yang dikirim kepadanya di wilayah Al-Battah. Ketika mereka tiba, barulah ia berangkat bersama pasukannya ke Yamamah menghadapi Musailamah. Hari Aqribah. Di Yamamah, Musailamah mendengar pasukan Khalid telah mendekat. Ia memberi sambutan dengan menyiagakan pasukannya di Aqribah. Saat kedua pasukan berjumpa, tidak ada harga tawar kecuali peperangan. Pasukan kecil Musailamah yang terdiri dari 40 hingga 60 orang berhasil dikalahkan. Perang pembuka ini dimenangkan oleh Khalid dan pasukannya. Keesokan paginya, pasukan Khalid kembali berjumpa dengan pembela Musailamah. Seruan dan motivasi pembela nabi palsu itu adalah kesukuan dan kehormatan keluarga anak Musailamah Al-Kadzab, Syurahbil bin Musailamah. Memotivasi pasukannya dengan mengatakan, "Berperanglah untuk membela nasab kalian dan jagalah istri-istri kalian." Panji kaum Muhajirin dipegang oleh Salim Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu anhu. Orang-orang Muhajirin berkata kepadanya, "Kami khawatir akan ditimpa kekalahan karena dirimu." Para sahabat Muhajirin meragukan kepemimpinan Salim dalam perang ini. Salim menjawab, "Kalau demikian, aku adalah sejelek-jelek pembawa Al-Quran." Ia menepis keraguan Muhajirin. Adapun panji perang kaum Ansar dipegang oleh Thabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu anhu, khatib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan pasukan besar tidak kurang dari 100.000 orang, pasukan Musailamah Al-Kadzab berada di atas angin dan berhasil menekan 12.000 pasukan kaum muslimin di awal peperangan. Mereka berhasil memorak-morandakan pertahanan kaum muslimin. Mereka menerobos barisan tentara-tentara Allah hingga berhasil masuk ke dalam kemah Panglima Khalid bin Walid. Istri Khalid hampir tewas dalam peristiwa itu. Dalam situasi genting tersebut, Thabit bin Qais memotivasi dirinya dan kaum muslimin dengan mengatakan, "Alangkah buruknya yang kalian biasakan ini, wahai kaum muslimin. Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang mereka orang-orang Yamamah perbuat, dan aku mohon maafmu atas apa yang diperbuat kaum muslimin." Kemudian ia berperang hingga menemui ajalnya. Abu Hudzaifah berkata, "Wahai para penghafal Al-Quran, hiasilah Al-Quran dengan amalan." Zaid bin Al-Khattab berkata, "Wahai para pasukan, buanglah kerisauan kalian, hadapi musuh kalian, melangkahlah maju. Demi Allah, aku tidak akan berbicara sepatah kata pun hingga aku berjumpa dengan Allah.
barulah aku berbicara kepadanya dengan hujahku." Kemudian Zaid berperang tanpa rasa takut dan gentar. Saudara Umar bin Al-Khattab dan pemimpin pasukan sayap kanan ini dipertemukan Allah dengan Naharur Rijal, orang yang mengkhianati amanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan malah memilih bergabung dengan Musailamah Al-Kadzab. Pedang keduanya pun saling hantam hingga Naharur Rijal tewas. Kematian tangan kanan Musailamah ini kontan menurunkan moral pasukan Bani Hanifah. Kecamuk perang Yamamah kian memanas. Teriakan pengobar semangat, amarah, dan jeritan luka menggema di mana-mana. Gemerincing dan denting pedang saling menghantam. Desir suara anak panah dan tombak membelah angin. Deru derap langkah pasukan berpacu dengan kuda-kuda. Mental yang lemah akan menggoyahkan langkah. Niat yang keliru membuat jihad yang berat tiadalah arti selain lumuran debu. Di kaki, tangan, dan wajah, jasad-jasad terhempas ke bumi, berpisah dengan nyawanya. Itulah pemandangan yang terjadi dalam peperangan. Terkadang kaum muslimin menekan, kadang Bani Hanifah memegang kendali perang. Gugurlah dalam perang ini sahabat-sahabat mulia, Salim Maula Hudzaifah, seorang qari Rasulullah, dan gugur pula Zaid bin Al-Khattab, serta tokoh-tokoh Islam selain keduanya. Tewasnya Nabi palsu. Musailamah Al-Kadzab dan para pembelanya terpojok dan lari ke kebun yang memiliki pagar tinggi. Pasukan sebanyak itu membuat kebun menjadi penuh sesak. 6.000 pasukan Musailamah berlindung di dalamnya. Kaum muslimin berusaha mengejar mereka, namun tak mampu memasukinya. Hingga Al-Bara' bin Malik mengeluarkan ide nekat. Ia berkata, "Letakkan aku dalam baju besi, kemudian angkat dengan ujung tombak. Angkatlah, hingga aku bisa mencapai ujung atas pagar. Lalu lemparkanlah aku ke dalam kebun. Akan kubukakan pintu dari dalam." Awalnya, orang-orang menolak usulan Al-Bara'. Mereka khawatir akan keselamatannya. Sampai akhirnya mereka mengangkatnya dan melemparnya ke dalam kebun. Al-Bara' pun masuk ke dalam kebun. Keberanian, keahlian dalam bela diri, dan menggunakan senjata mengantarkan Al-Bara' ke pintu gerbang setelah ia membunuh 15 orang. Gerbang kebun terbuka. Kebun yang awalnya menjadi benteng Musailamah, kini menjadi kebun kematian untuknya. Kaum muslimin berlari membanjiri kebun. Setelah semuanya masuk, Al-Bara' menutup kembali pintu tersebut dan melemparkan kuncinya ke seberang pagar, sehingga tidak ada satupun yang bisa keluar. Tempat para petani itu kini berubah menjadi medan laga. Pasukan Musailamah Al-Kadzab kian terpojok, sampai akhirnya tewaslah si nabi palsu itu. Musailamah Al-Kadzab di tangan Wahsy bin Harb, bekas budak Jabir bin Mut'im, dan seorang mujahid dari Ansar, Abu Dujanah Simak bin Khirasyah radhiyallahu anhu. Tewasnya Musailamah meruntuhkan moral pengikutnya. Kebanggaan dan kesombongan mereka serta-merta luruh, larut dalam situasi itu. Mereka seolah-olah tersadar dari sihir, bingung tak berbuat sesuatu pun. Akhirnya mereka menyerah. Setelah sejumlah 21.000 dari mereka tewas dalam pertempuran, dan ada yang mengatakan 500 atau 600 atau bahkan 1.200 kaum muslimin syahid. Jumlah korban yang besar. Setelah perang usai, orang-orang Bani Hanifah didatangkan ke Madinah untuk bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka diminta bercerita tentang kenabian Musailamah. Abu Bakar bertanya tentang sajak yang dibuat Musailamah. Mereka menyebutkan beberapa contoh di antaranya. Lalu Abu Bakar berkomentar, "Subhanallah, celaka kalian. Kalimat-kalimat tersebut bukanlah berasal dari Tuhan, bahkan orang yang baik sekalipun. Bagaimana hal itu bisa membimbing kalian?" Tarikh Ar-Rusul wal Muluk oleh At-Tabari, Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibnu Katsir,
dan Tabaqatul Kubra oleh Ibnu Sa'ad, dan Al-Isabah oleh Ibnu Hajar. Inilah akhir dari kisah Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Ia berdusta atas wahyu, hingga kini gelar Al-Kadzab atau si pendusta selalu disandang di akhir namanya. Kehinaan ia dapatkan di dunia dan kelak di akhirat sana. Demikian, Allahu a'lam.